Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahwat kuasa mengubur nurani. Kegaduhan politik ini itu karena syahwat tertentu dari orang tertentu yang mau berkuasa terus-menerus. Kalau bukan dirinya, ya keturunannya yang diberi peluang. Itu kan namanya syahwat kuasa. Lalu membawa implikasi ya nurani kita yang tidak cocok dengan pendekatan itu ya dikubur. Saya merasa hati nurani saya terganggu sekali dengan rentetan kejadian beberapa tahun terakhir ini kan. Saya sudah tidak bisa terima. Mulai rentetan ada orang yang mau berkuasa 3 periode, tidak lolos, mau memperpanjang dengan alasan COVID. Dan hebatnya lagi, ya banyak yang tepuk tangan dan dukung kan. Jadi akal sehat memang sudah terpreteli oleh adanya orang tertentu yang memiliki libido kuasa yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi kemarin itu adalah sebuah gerakan massa yang sudah tidak tahan dengan penindihan akal sehat dan akal waras. Dan saya kira kekuasaan tidak pernah memperhitungkan ini apalagi mengantisipasinya. Karena selama ini anak-anak muda kita dikesankan banyak diam kan, tapi tiba-tiba terjadi gerakan masif seluruh Indonesia. Gabung antara anak-anak muda idealis mahasiswa, anak-anak muda yang bukan mahasiswa tapi punya visi tentang akal waras, para guru besar menyatu kan, kayak tumpah. Sehingga mereka kaget. Itulah sebabnya ketika Wakil Ketua DPR tiba-tiba balik badan kemarin bahwa revisi tidak jadi, keputusan MK itu, saya tidak terlalu percaya. Itu hanya karena ketakutan terhadap gerakan pressure sosial yang seolah-olah membobol bendungan besar. Dia tidak bisa hadapi. Karena itu jalan keluarnya ya balik badan. Pertanyaannya, sampai di mana balik badan ini? Masih ada 4 hari ini ke depan masa pendaftaran. Pendaftaran dimulai 27, 28, 29 kan? Terus terang saya bertemu anak-anak muda tadi malam sekitar 20 orang yang datang dari situ. Saya tanya, mengapa kau turun ke jalan? Jawabannya sederhana. Kami sudah tidak tahan dengan hati nurani kami, Pak, yang dipreteli sedemikian rupa. Lalu saya bilang, apakah perjuangan kamu sampai di sini? Tidak, Pak. Kami tidak percaya ini omongan. Kami siap turun lagi. Artinya ada kesadaran kolektif dari anak-anak muda bangsa ini yang sudah tidak tahan melihat perilaku kuasa yang menggunakan metode nihil akhlak dan bangkrut moral. Untung ini bukan social obedience, disobedient ya, masih merupakan gerakan massal yang melakukan pressure dengan tekanan yang sangat tinggi. Ini yang tidak diantisipasi kemarin, ya takut. Disobedient itu terjadi pemonggokan. Dalam sejarah kan banyak sekali kejadian seperti Martin Luther King di Amerika, kemudian Gandhi dengan gerakan Satyagraha dan ahimsanya. Itu ketika rakyat sudah tidak bisa lagi melawan kekuasaan, dia melakukan social disobedience, pembangkangan sosial dengan cara tidur di jalan. Ya. Kemarin itu masih berorasi dia. Untuk urusan ini harus didorong KPU konsisten yang dia harus eksekusi putusan MK. Adapun sejumlah orang DPR mengatakan bahwa ini ada 2 putusan lembaga tinggi MK dan MA. Kita pilih MA karena itu lebih jelas. Alur pikir seperti ini sangat sah dan benar bagi orang yang tidak berpikir. Kan cara berpikir itu refleksi dari orang gagal paham. Di mana gagal pahamnya? MA itu menguji materi PKPU di bawah undang-undang tentang batas usia mencalonkan. Di situ dikatakan calon gubernur 30 tahun, calon wali kota bupati 30 tahun minimal sejak pendaftaran kan. Lalu ada yang main demi kepentingan orang tertentu. Oh, ubah ini menjadi 30 tahun, 25 tahun terhitung sejak dilantik. Ya kan? Orang mulai curiga ini ada apa ini, ya kan? Lalu muncul putusan MK yang mengatakan ya penggugat saya tidak terima, tetap 30 tahun, 25 tahun terhitung sejak pendaftaran. Nah, sekarang di mana masalah hukumnya ini? Ini putusan MK final dan mengikat. Bagaimana Anda mau menafsirkan lain? Ditolak gugatan itu. Gugatan itu kan minta sama dengan permintaan waktu DMA kan? Kan dikatakan tidak dipenuhi. Artinya apa itu? Dia tidak mengikat kan? Terlepas dari itu ya. MA menguji materi itu PKPU. PKPU sandarannya adalah Undang-Undang Pilkada. MK menguji Undang-Undang Pilkada. Jadi apalagi yang mau disoal ini? Apalagi ya? Orang-orang anggota DPR yang menyoal kedua putusan ini sangat benar bagi orang yang tidak berpikir. Tapi bagi orang yang sadar, bagi orang yang dalam, itu salah cara berpikir karena bukan apple to apple. Dia membandingkan jambu dengan biji jambu mente
dengan melon. Inilah pentingnya kita kalau memberi pernyataan, memberi sikap dan posisi, ya pakai ini dong, kepala dikit lah. Ya jangan syahwat kuasa saja yang ditonjolkan. Pak Hamid, tapi yang menjadi pertanyaan publik sendiri, kita mungkin balik tadi celahnya itu Pak Hamid. Apakah ya kita sekarang mendorong KPU untuk menggolkan PKPU sesuai dengan putusan MK, tetapi kan KPU juga kalau tidak salah bilang buat KPU-nya itu setelah berkonsultasi dengan DPR. Itu ada kekhawatiran nggak bakal bermainnya di situ nanti? Ya, tapi ingat, itu hanya konsultasi loh. Tidak mengikat ya Pak? Tidak Tidak mengikat. Itu memang sengaja dibuat dulu itu. Ada di undang-undang itu, tiba-tiba muncul pasal tersebut karena DPR kekhawatiran. Kalau KPU independen banget. Dulu zaman saya kan sangat independen. Begitu independennya, 127 partai politik mendaftar, kan yang ikut hanya 24. 24 ya dulu. Kita sangat independen. Kita nggak mau didikte. Jadi DPR membuat mekanisme baru bahwa KPU harus konsultasi. Sifatnya konsultasi. Artinya KPU juga tidak punya alasan ketika akhirnya nanti mungkin ditekan oleh DPR Nggak supaya bisa. ngikut itu ya. Nggak. KPU salah kalau dia tidak jalankan putusan MK. Inkonstitusional semua. Dan itu kalau dia tidak ikuti putusan MK, dia menyelenggarakan pemilu pilkada, hasilnya itu bisa dinyatakan gagal total, illegal total. Masa pilkada seluruh Indonesia harus diulangi? Tapi nanti jadinya siapa yang menyatakan itu hasil ini ilegal karena KPU? MK. Kalau ada yang gugat ke MK gimana Pak? Ya pasti ada yang gugat. Oh. Ya pasti ada yang gugat. Misalnya, Kalau misalkan- daerahnya calon tunggal, terus dia menang, padahal umurnya di atas- Melanggar aturan. belum 30 tahun. Begini analoginya. Ah. Untuk memahami seorang yang kena penyakit kanker, Anda tidak harus mengidap kanker kan? Ya. Untuk saya gugat, tidak harus saya jadi calon Oh, atau oke. saya bukan calon, ya kan? Iya. Pasti ada yang gugat. Bisa masuk tuh Pak legal standingnya di MK. Oh kuat. Termasuk kalau ini kan kota kosong, kalau calonnya calon boneka lawannya Pak. Gini. Gimana, Pak? Makanya saya tulis kan, ini memang belakangan di Republik kita ini dengan 4 gulipat dengan istilah keren koalisi, Ya. sesungguhnya bukan koalisi, permufakatan jahat. Koalisi itu eufemisme aja ya. Ya, permufakatan jahat mencalonkan orang tertentu, kemudian partai diborong kan? Ya. Lalu dua pilihannya, melawan kota kosong atau membuat calon boneka. Ya. Yang dulu katanya Gibran begitu di Solo. Ya. Katanya, saya baca. Kalau kota kosong, Ya. itu ada dua implikasinya. Implikasi pertama bahwa memang orang yang ikut pesta demokrasi itu pengecut. Ya. Tidak mau ada lawan. Itulah sebabnya saya katakan demokrasi ditunjang oleh kepengecutan. It's not a chivalry. Harus kesatria dong. Implikasi kedua menunjukkan bahwa mendukung proses pilkada dengan mekanisme kotak kosong itu kan mencederai akal sehat kita bahwa ada manusia ciptaan ilahi yang sangat mulia ya bertarung dengan benda mati. Ya. Kan luar biasa kan? Jadi kita kembali ke animisme ini, mempercayai melawan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk termulia kan? Tiba-tiba dilawan dengan kotak kan? Ya. Yang kosong. Yang menang kotak lagi. Apakah itu skenario pilkada kotak kosong di daerah tertentu ataukah calon bayangan? Ya. Dua-duanya pengecut. Sorry, dua-duanya. Itulah sebabnya mengapa saya kekeh membela putusan MK karena dia membuka peluang ini agar kotak kosong hilang. Calon Ya. bisa banyak. Calon bisa banyak, majemuk kita. Ya. Yang kedua ini penting bahwa perlu dipikirkan ke depan jangan pilkada disamakan waktunya dengan Pilpres. dengan pemilihan legislatif. pilek, ya. Kenapa? Sekarang sudah terbukti kan dalam pemilu kemarin itu Februari terbentuk poros koalisi kan. Koalisi ini mau dipakai lagi dipaksakan Di pilkada. di pilkada. Padahal dinamikanya beda. Ya. Betul. Ini bahayanya nih kalau di patron koalisi nasional untuk pemilihan presiden dan legislatif mau dipakai untuk pemilu kada, ya kan? Koalisi. Padahal di daerah itu dinamika politik, dinamika sosial berbeda nuansanya. Jadi harus cair itu koalisi. Jangan mengikuti patron koalisi atas hanya untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Beda. Jadi sudah harus kita pikirkan ke depan. Kalau tidak begini terus kita ini nggak maju-maju ini. Ya, selalu ada permufakatan jahat melalui mekanisme dengan istilah keren koalisi. Coba ya, saya kasih Anda contoh ya. Ada sebuah provinsi, seorang calon kader Tulen nih, dari dulu sampai sekarang, keluarganya pun demikian, dari partai tertentu ya. Lalu 2 tahun terakhir
dia sudah siapkan dirinya jadi calon gubernur, didukung oleh partainya. Lalu dia meningkatkan perolehan suara partainya 2 kursi untuk partai itu. Lalu dia sendiri memperoleh perolehan suara terbanyak sebagai calon anggota legislatif. Begitu dia mau maju, karena tapi koalisi permufakatan jahat ini tadi tidak menyetujui dia, dia dipanggil oleh partainya. Urungkan niatmu ya. Kalau kau terus, kita akan proses kau punya keluarga, banyak pidananya ini. Ini semua terjadi karena koalisi yang disunglap ya dengan macam-macam, sehingga orang seperti dia yang berjasa buat partainya nggak bisa maju. Dia stagnan dengan pola koalisi pemilihan nasional kan. Padahal konteksnya jadi di daerah. Bagi partai politik yang mendukung tidak menjalankan putusan MK, itu akan menuai badai nanti pada pemilu berikut. Ya, karena dia menutup peluang kadernya untuk jadi calon pemimpin daerah. Dan ini nanti akan menggerogoti suaranya ke depan. Iya juga, iya benar. Ya. Itu yang harus dipikir. Jangan pikir sesaat untuk kenikmatan seketika. Hanya karena ingin dianggap loyal dengan koalisi. Itu nanti dampaknya pada pemilu 2029. Siapa yang mau loyal pada partai? Siapa yang memiliki jiwa patriotisme membela partai? Karena semuanya akan tertekuk nanti dengan pola persekongkolan dan permufakatan jahat dengan nama keren koalisi. Ini kan MK baik sekali, baik hati nih MK ini. Harus kita dukung. Dia buka peluang banyak calon, sehingga banyak pilihan. Demokrasi itu kan sama dengan nasi padang, warung padang. Banyak pilihan di depan meja kan. Ya bukan hanya si pacul melawan kotak kosong, bukan. Banyak pilihan, tergantung customer. Menu mana yang dipilih? Mana yang tidak? Demokrasi itu ibaratnya nasi padang. Kita ke restoran padang, duduk, sudah terhidang di situ, ya tergantung mana saya kan. Nah, itu loh. Nah, tepat itu pertanyaannya, kenapa partai-partai sekarang malah membebek ke malah permufakatan jahat padahal itu. mereka udah dikasih ruang. Maksudnya konteksnya gampang begini. Kali lagi kembali ke syahwat kuasa. Syahwat kuasa. Anggota DPR yang ada sekarang, klasternya 2. Klaster pertama anggota DPR yang sekarang ini tidak terpilih. Nggak terpilih lagi. Tinggal Tinggal 2 bulan lagi nih. Ya. Klaster kedua terpilih, berarti saya nyambung. Kabarnya yang tidak terpilih ini ya butuh logistik untuk pulang ke rumah nanti. Uang pensiun. Sangon. Saya nggak bilang begitu. Ya kita yang bilang nggak apa-apa. Kabarnya begitu ya. Iya. Kedua, klaster terpilih takut tidak dilantik karena syahwat kuasa bisa tiba-tiba memanggil polisi dan memerintahkan jaksa periksa itu. Masih ada 2 bulan loh. Masih ada 1 bulan kan? Dengan investasi yang banyak, gimana kira-kira? Ya, saya mau dilantik dong. Ini yang dikatakan, yang beredar di luar. Hal yang sama juga terjadi dalam skala mikro. Golkar kan? Sama juga. Bahwa setiap munaslup kan ada bagi-bagi kan? Jadi yang tidak terpilih ya mau ikut munaslup, tepuk tangan. Karena kemudian yang terpilih ya takut tidak dilantik. Masih ada waktu untuk menggagalkannya. Ini yang beredar di luar loh. Dan Anda bilang kan? Apa tuh? Yang tadi itu. Habis memang kan aneh Pak ngelihatnya, misalnya let's say PKS awalnya bilang Pak Anies kurang kursi dikasih waktu 40 hari nggak bisa memenuhi 4 kursi. Nah, sekarang dengan putusan MK PKS bahkan bisa nyalonin 2 nggak perlu kursi-kursian lagi udah ya. 2 gubernur juga bisa. Nyalonin 2 gubernur. Itulah membingungkan Anda. Dan itulah yang membuat adik-adik tadi kemarin itu akal warasnya tidak masuk. Dasar dan standar nuraninya menolak kenyataan yang dihadapinya. Makanya dia turun ke jalan, bukan yang lain-lain. Karena gerakan itu adalah gerakan tiba-tiba kan? Menolak merencanakan buat revisi sebagai reaksi atas putusan MK. Dia lupa masih ada hati nurani, akal waras muncul kemarin. Dan mereka tidak sih gelombang gerakan hati nurani dan akal waras kemarin tidak siap. Mereka pikir kita akan diam. Tapi ini ada kecurigaan juga karena kan ya oke lah kita untuk sementara ini masih dalam tanda kutip menang lah karena pilkada tidak direvisi oleh DPR. Kenapa kalau kamu tanda kutip begini? Karena bentuk kutip begini. Iya. Iya. Kenapa enggak begini misalnya? Nggak boleh kita mau nyembah-nyembah. Kayak Cristiano Ronaldo. Gini kayak Cristiano Ronaldo. Ada fotonya Ibu Riana di Makassar kemarin. Iya juga. Maksudnya sih itu. Berisik ke sana. Kan bisa Anda pakai gaya itu. Iya, jangan. Atau pakai gaya Bebeto kalau memasukkan gol. Gini. Oke, kembali. Ya, itu Pak Majar lupa. Oh ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.